Hai, welcome back to my YouTube channel Neng Eis Lastri. Di video kali ini aku mau bikin nastar 1 kilo. Disimak terus videonya ya. Ini enak banget, pokoknya wajib dicoba. Oke, sekarang kita ke bahan. Di sini untuk bahan aku pakai 400 gram mentega, pakai merek Blue Band Cake and Cookie. Kemudian 200 gram butter, aku pakai merek Anchor. Boleh pakai merek apa aja, Wisman juga boleh, tapi mahal banget ya. Dan ada 4 buah kuning telur, 4 butir ya, bukan buah, 4 butir kuning telur, tapi belum aku pisahkan. Nanti aku juga pakai 100 gram susu bubuk atau setara dengan 4 bungkus ya kalau mau pakai merek Denkau. Kemudian ini ada 200 gram gula halus, 100 gram tepung maizena ya. Kalau mau dilebihin tepung maizena jadi 150 gram boleh. Nah, kemudian ada 1 kilo tepung protein rendah, aku pakai Bogasari kunci biru, dan setengah sendok teh vanili bubuk seperti ini. Kalau vanilnya teman-teman mau skip, boleh di skip aja ya. Kalau yang mau pakai boleh. Nah, kemudian untuk bahan olesannya aku pakai 3 butir kuning telur, 3 tetes pewarna oranye, 1 sendok teh minyak goreng. Nanti kalau nggak cukup bisa ditambah lagi kuning telurnya ya. Dan aku juga pakai 1 kilo selai nanas. Ini aku nggak ngegramin berapa ya, tapi aku pakai sendok takaran itu loh, sendok takarannya yang ukuran, aku ini lagi ukurannya pokoknya sebesar kayak gini aja ya, bisa dikira-kira atau menyesuaikan dengan selera teman masing-masing ya. Nah, oke, sekarang kita ke proses pembuatan. Untuk margarin sama butternya kita satukan ke dalam baskom yang berukuran besar kayak gini ya. Nanti ditambahkan lagi sama gula halus kayak gitu. Nah, ini sih butternya itu jangan sampai ada yang tersisa ya, karena itu kan mahal gitu. Butter itu enak ya, bikin si kue kita itu tambah lembut, wangi kayak gitu. Nah, ini si gula halusnya langsung kita masukin aja, kemudian dikocok. Aku kocoknya pakai whisk kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, silahkan kayak gitu. Tapi di sini aku whisk aja, dan aku juga dibantuin sama suami aku buat ngaduk-ngaduk seperti ini karena aku nggak kuat. Kemudian dimasukin 4 kuning telurnya ya kalau sudah halus berjejak kayak gini. Nah, ini dikocoknya itu jangan terlalu lama. Tadi ngocoknya itu sekitar 1-2 menit aja cukup. Jadi nggak usah terlalu lama ya. Nantinya malah kayak bleber gitu loh si kuenya. Oke, sekarang untuk bahan keringnya kita gabungkan menjadi satu dulu ya. Gabungkan menjadi satu dulu si tepung terigunya, tepung maizena, kemudian susu bubuk dan vanili. Nanti baru diaduk sampai dengan merata kayak gitu. Nah, ini susu bubuknya sebenarnya boleh pakai merek apa aja ya, cuman aku ini nggak tahu nih mereknya apa. Aku beli yang langsung kiloan gitu loh di toko kue, tapi ini tuh enak, rata-rata dipakai untuk orang yang jualan kue kayak gitu. Di tempat aku tuh toko kuenya bener-bener lengkap banget asli. Jadi kalau kita yang tadinya males bikin kue gitu, kalau udah datang ke toko kuenya kayak wow, pengen bikin ini, pengen bikin itu, rasanya my god. Padahal aku aja ini tadinya nggak mau coba berbisnis kan, akhirnya aku coba melangkah untuk berbisnis. Ini aku buat jualan ya, lebaran. Nah, ini si tepungnya diayak dulu ya. Kalau misalkan nggak mau diayak juga boleh, cuman ini banyak yang menggerindil, jadi aku ayak aja deh kayak gitu ya. Dimasukkannya itu secara perlahan dan diaduknya pakai spatula dulu aja kayak gini. Diaduknya seperti ini aja ya. Nanti kalau di akhir-akhir baru nanti diaduk pakai tangan, tidak menggunakan spatula, agar tercampur dengan merata kayak gitu. Ini total aku menggabungkan atau apa ya namanya. Pokoknya si tepungnya itu 5 tahap aja, 5 tahap dalam proses pemasukannya, jadi nggak langsung blok semuanya kayak gitu. Nah, ini aku pakai sarung tangan ya, karena kalau misalkan pakai nggak pakai sarung tangan, takutnya nanti tangan aku tuh mentransferkan hawa atau suhu panas kayak gitu. Jadinya dia si adonannya itu gampang meleleh gitu loh kayak gitu, karena kan tangan kita itu kayak ada kandungan panas kandungan zat panas
gitu deh pokoknya, ada suhu panasnya. Nah aku pakai takaran segini ya, 1 mili 1,5 sendok teh ya, sama aja dengan 1,5 sendok teh seperti itu. Nah dipulung-pulung aja, tapi kalau teman-teman ya Allah mau rajin banget gitu kan, mau ditimbang boleh silahkan, cuman aku mah cara ini aja praktis kayak gitu kan. Ini aja ngulum-ngulumnya itu aku kurang lebih 1 jam deh ya. Aku 1 jam ngulum-ngulum kayak gininya, nyetak kayak gini 1 jam, banyak banget ya ampun. Tapi karena sambil duduk ya jadi nggak begitu capek sih. Ini udah selesai, baru kita proses ke mulum-mulum, muter-muterin adonannya, dipipihkan tangannya. Ini aku udah cuci tangan ya BTW, ini udah bersih. Terus kemudian kita ambil adonan yang udah tadi kita cetak ya, udah kita takar, terus dibulet-buletin aja dengan jari, jangan terlalu lama. Oh yang ngambil nanasnya itu biar memudahkan, tidak lengket di tangan, aku memakai bantuan tusuk sate. Nah seperti ini, baru ditahan gitu sama tangan kita yang sebelah kiri itu tuh yang ada adonannya kayak gitu ya. Jadi si tangan kita itu, si jari jemari tidak berhubungan sama si selai nanas itu. Nah ini selai nanasnya aku bikin semalam, sedangkan si adonannya ini aku bikin subuh-subuh setelah sahur kayak gitu. Jadi dimasukkan dulu ke dalam kulkas biar si nanasnya juga jadi kayak bulat sempurna gitu loh. Jadi pada saat kita nyetak kayak gini tuh memudahkan kita untuk proses pulung-pulung. Kalau nggak dimasukin ke kulkas tuh agak susah ya, agak bleber kayak gitu. Nah ini jadi seperti ini, aku jadiin 1 loyang dulu tadi, kemudian baru aku tata ke dalam loyang yang kosong. Pokoknya dipadet-padetin aja. Kalau untuk nastar aku mah ya biasanya padat-padat kayak gitu loh, soalnya kalau misalkan nggak padat nantinya takut kayak bleber. Pernah soalnya ya, aku masih belajar ya, jadi ya masih kayak mengira-ngira dulu. Tapi ini modal nekat aja aku buat jualan karena enak, jadi aku berani untuk jualan kayak gitu ya. Dan aku juga berani untuk share resepnya di sini. Ini kategori cookies yang premium ya kalau menurut aku, karena bahan-bahannya aku menggunakan semua bahan premium. Dari butternya, Anchor itu kan lumayan mahal kan, 100 gramnya aja 25.000 kayak gitu. Telurnya sekarang juga lagi mahal, sekilo 30.000. Kunci biru udah, itu mahal banget kunci biru kan kalau menurut aku ya, tapi emang mahal. Nah ini aku tadi open dengan suhu 140 derajat dengan durasi 30 menit. Kemudian di menit setelah 15 menit berjalan, jangan lupa ditukar dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi biar si panas, si matangnya itu merata. Tapi kalau teman-teman punya oven yang udah jauh lebih baik dibandingkan aku, boleh silahkan gak ditukar atau nggak dibalik-balik juga. Ya pokoknya kita harus mengenali oven masing-masing dulu kayak gitu, mengenal oven masing-masing. Kemudian ini didiamkan dulu ya sampai sampai dingin, nggak terlalu dingin banget ya, kayak hangat-hangat kuku gitu deh, baru diolesin. Nah biar rapi, biar tidak mengenai si loyangnya, jadi aku ambil seperti ini, ditahan antara atas dan bawah, kemudian sampingnya kita kayak lukis-lukis gini aja pakai kuas yang halus ya, kuas yang warna putih. Terus atasnya baru deh kita isi tuh kekosongannya kayak gitu. Tara udah jadi seperti ini. Ini aku proses ngolesnya hanya 1 kali aja, tidak 2 kali. Kalau teman-teman mau 2 kali boleh silahkan, cuman akan terasa lama kayak gitu ya, jadi aku mah cukup sekali aja. Nah setelah dipakein olesan kuning telur ya, kita open lagi di suhu atas. Aku tetap masih suhu atas bawah dengan durasi 10 menit dan suhu 140 derajat. Kalau teman-teman mau pakai api atas aja boleh silahkan. Cuma tadi pas aku setelah lihat adonannya, ternyata adonan aku yang bagian bawahnya itu masih basah. Jadi aku masih pakai api atas bawah. Nah ini udah 10 menit, udah matang. Kita dinginkan dulu ya, benar-benar dingin, baru nanti masuk ke dalam toples. Jadi dimasukkan ke dalam toplesnya itu benar-benar dingin, jangan masih hangat-hangat udah dimasukkan, nantinya bakalan bulukan kayak gitu. Ini aku bikinnya di minggu ketiga sebelum lebaran. Nah ini aku mau dinginkan dulu selama beberapa jam di tempat pendingin kue seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman gak ada tempat pendingin kue seperti ini, bisa pakai tampah, dipakein kertas minyak atau baking paper, atau mau di loyangnya juga boleh kayak gitu kan, sampai betul-betul dingin. Nanti kalau udah dingin sempurna baru dimasukkan ke toples, dan mau lebih awet lagi pakai silika gel yang food grade kayak gitu. Oke, jangan lupa
subscribe YouTube aku, like, comment, dan share.